Oke, guys, ini pertemuan saya, mungkin ini sebagai penutup. Ini adalah episode ke-12 dari obrolan pinggiran bersama Bang Suhardin. Juga kemarin disisipi oleh rekan saya dan juga dari Jogja. Kebetulan di Jogja kami ada sekitar 2 video yang membahas tentang beasiswa. Hari ini sebagai penutup di episode kali ini, di season kali ini yang ke-12, bersama Bang Suhardin lagi, salah satu tokoh pemuda yang cukup inspiratif ya, banyak membawa perubahan terhadap gerakan-gerakan anak muda Cisingkil. Nah, karena ini mungkin season terakhir, juga ini adalah momen akhir tahun, jadi banyak hal yang harus bisa kita refleksikan dari momen Aceh Singkil selama setahun ini, karena kita cukup melewati berbagai panggung-panggung politik, juga fenomena-fenomena sosial yang harusnya bisa kita jadikan evaluasi. Nah, Bang Suhardin, gimana pandangannya nih Bang untuk secara garis besar terhadap satu tahun di tahun 2024 ini untuk Aceh Singkil sendiri, Bang? Ya, terima kasih Mas Dian. Yang pertama atas kesempatannya, yang kedua atas konsistensinya dalam menghadirkan wacana narasi di Aceh Singkil ini. Apalagi di Aceh Singkil ini perlu memang dihadirkan hal-hal yang sedemikian rupa, yang seperti yang Dian Dian gagas selama ini. Nah, 2024 memang tahun penuh fenomena, tepatnya politik ya kan, itu menyeluruh se-Indonesia. 2024 itu memang tahunnya politik, di mana pada tahun 2024 ada penyelenggaraan pemilihan umum di bulan Februari, dan di bulan November ada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, dan Aceh Singkil berkesempatan merasakan itu. Nah, jika kita refleksi ke belakang, alhamdulillah pemilu dan pilkada berjalan lancar, sukses. Kemudian semoga ya mereka-mereka yang terpilih dan diberikan amanah oleh konstituen, oleh rakyat, mampu memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah. Lebih-lebih seperti anggota dewan yang dalam catatan kita kemarin ada sekitar 10 atau 15 lah ya, yang baru, itu Bang. anggota baru. Jika sudah melebihi setengah yang baru, kita tentu berharap ada variasi, Ada harapan baru, ada semangat baru dari DPRK itu sendiri, itu dari legislatif. Kemudian di pemilihan kepala daerah juga ya, seperti yang kita tahu juga, kita katakanlah baru ya, karena kepala daerah yang terpilih ini menggantikan atau dipilih berbeda dengan kepala daerah periode sebelumnya. Semoga pemimpin yang terpilih, kepala daerah yang terpilih juga memberikan dampak positif terhadap pembangunan Aceh Singkil. Itu sih untuk gambaran pertama. Masih karena baru-baru ya, jadi rasa-rasanya nuansa-nuansa positif dan optimis, Mas Dian. Apalagi anak muda ya memang harus seperti itu ya, optimis itu, Mas Dian. Ini memang menarik Bang ya, karena kita mengalami lah, khususnya bagi saya pribadi Bang ya, mungkin di pemilu sebelumnya, di pilkada sebelumnya saya tidak begitu aktif, tapi mungkin lebih sedikit aktif di 2024 ini. Kalau kita lihat di saya pribadi di 2024 ini, ya memang alhamdulillah semuanya berjalan lancar, tapi kan tentu ada catatan-catatan merah yang mesti kita perbaiki ke depannya, bahkan misal dari bagaimana masyarakat menyikapi, saling menjelekkan, hal itu yang justru jauh daripada kondisi-kondisi yang kita harapkan. Misalnya beradu gagasan, ini justru kadang masalah pribadi yang masih cukup banyak di sosial media Bang. Bahkan kalau kita lihat di Panwasli Kabupaten Erhok ini, banyak laporan yang cenderung bukan sifatnya administratif, tapi justru sifatnya kayak laporan karena ketidaksukaan, laporan karena pencemaran nama baik dan sebagainya. Gimana pandangan Abang untuk persoalan ini? Ya, itu kan kadar cara masyarakat kita menghadapi politik atau berpolitik. Ya tentu berbeda
kultur budaya masyarakat Aceh Singkil, cara berpolitiknya tentu berbeda dengan cara berpolitik masyarakat di kota yang lebih lebih inklusif, lebih maju, lebih 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 luas, nggak sempit gitu. Nah, meskipun begitu Mas Dian, betul kita mempunyai catatan merah terhadap penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, karena kita tentu berharap tidak terlampaui terkotak-kotak, kemudian yang tampil di masyarakat itu ya ide, gagasan, bukan personal si A baik si B buruk, bukan semacam itu. Kita tentu itu yang pengen hadir, tapi itu kondisi masyarakat ya, itu masyarakat yang memang mempolarisasikan, kemudian mendukung mendukung politik semacam ini. Jadi saya gini Mas Dian, itu betul catatan merah, tapi kembali lagi setelah ini selesai, nah ini dia, setelah pilkada, setelah pemilu ini selesai, bagaimana masyarakat itu kemudian menyadari konsekuensi bahwa politik itu hanya sekedar sebatas itu kemarin, masanya kemarin. Setelah selesai semuanya ini ya semua harus bahu membahu, rangkul merangkul, satu persatu membangun Aceh Singkil. Dan kita masih ada waktu sekitar 5 tahun ke depan untuk untuk mengokohkan yang sempat berpisah, yang mempersatukan yang sempat terpisah gara-gara ada momentum politik itu. Dan rasa-rasanya itu juga menyeluruh di daerah manapun di Indonesia, di provinsi, ya kan, pasti ada terpolar, pasti ada adu serang-serang, bahkan di tingkat pusat pun ada serang-serang personal. Tapi itu gaya politik kita di Indonesia pada saat ini. Kita belum, kita boleh jujur ya, belum terlalu dewasa untuk berpolitik. Tapi meskipun begitu, ini adalah proses pembelajaran Mas Dian gitu. Betul. Karena memang kalau kita lihat masih cukup, saya pribadi masih banyak melihat hal-hal yang saya khawatirkan itu bisa terpecah lah untuk gara-gara politik ini Bang, terutama ya isu-isu yang memang ya selama ini berusaha untuk kita tahan, berusaha untuk kita sepakati itu menjadi isu yang nggak usah lagi lah dibahas gitu Bang. Nah kemudian yang menjadi tantangan gini Bang, apa sih menjadi catatan bagi dua momen ini Bang, antara pemilu dan pilkada? Di pemilu misalnya Abang pernah singgung bagaimana persoalan DPR gak pernah mengeluarkan produk undang-undang terkait dengan apa itu istilah hukumnya, saya juga kurang ngerti Bang kan, yang padahal itu sekarang menjadi cukup urgent nih Bang kan, misal masalah migas nanti ke depannya, masalah pariwisata, masalah segala macamnya. Apa yang bisa Bang lihat dari ini Bang? Ya kita kan selalu kalau bicara ke depan ya kita kan kalau bicara ke depan Mas Dian tentu selalu bicara apa yang ideal, apa yang dicita-citakan. Ya kita berharap apa yang kita cita-citakan ini bisa terwujudkan. Ya kita berharap anggota dewan yang baru dan yang lama yang sekarang menduduki jabatan anggota dewan, ya kita pengen adalah semacam gerakan menghasilkan produk-produk legislasi yang memang mencerminkan kebutuhan daerah Aceh Singkil. Saya rasa Mas Dian masih banyak hal-hal yang perlu diatur di Aceh Singkil ini, dan itu fungsinya legislasi, ya kan. Selain ya kemudian mengawasi kerja eksekutif, kemudian menyiapkan strategi budgetingnya kan. Tapi memang perlu perlu regulasi, aturan yang dikeluarkan oleh DPRK bersama nanti bupati yang mencerminkan kebutuhan daerah. Masih banyak, bisa jadi nanti dengan peningkatan PAD, sektor pajak dan retribusi. Kemudian nanti bisa jadi dari segi pembinaan penertiban inilah perusahaan-perusahaan, ya kan. Kemudian nanti bisa dari segi ketertiban di masyarakat bisa diatur itu lalu lintasnya, kemudian aturan transportasi berkendaraan di jalur mana dan seterusnya, yang bisa pokoknya yang mencerminkan kebutuhan masyarakat sekilar ini. Itu Mas Yan. Pertanyaan terakhir Bang, untuk anak muda Bang, ini kita semuanya DPR kita baru sekarang, ada yang baru, betul,
bupati kita dan wakil kita baru. Apa yang bisa dilakukan anak muda ke depan ini Bang untuk bisa membersamai membangun Aceh Singkil? Betul. Ada dua bentuk keterlibatan pemuda kalau yang bisa saya pandang ya dari sudut pandang saya. Ya, pertama ya sebagai mitra pemerintah. Sebagai mitra pemerintah membantu pemerintah dalam membangun Aceh Singkil ini bisa bergabung sebagai tenaga ahli, bisa bergabung sebagai tim ya kan, tim yang membantu kepala daerah itu sendiri. Kemudian ada versi kedua bisa juga sebagai pengawas dalam artian positif ya. Ketika ada pemerintah melakukan tindakan yang kira-kira perlu dikoreksi ya dikoreksi. Ada orang yang mau mengoreksi, jangan asal terima terus. Kalau misalnya salah ya sampaikan salah. Jadi ada dua fungsi pemuda itu, kalau nggak bermitra ya sebagai kontrol. Seperti itu Mas Dian, untuk membersamai perjuangan itu lah. betul, karena gimana pun ya kita pengen Aceh Singkil ini ya harus dimiliki bersama dan harus ditanggungjawab secara bersama Mas Dian, apalagi anak mudanya, karena gimana pun Aceh Singkil ini kedepannya kan bagi orang anak muda itu Mas Dian. Oke, siap, terima kasih banyak ya, Siap Bang, ya. Mas Dian. Mungkin ada closing statement Bang. Closing statement ya, pemilu telah selesai, pilkada telah selesai, hasilnya kita sudah tahu, orang-orang yang kita sudah tahu. Ayo sama-sama kita bangun daerah ini tanpa melihat siapa kemarin memilih siapa kemarin di tim siapa. Kemudian ke depannya ini, ayo siapapun yang kira-kira berkompetensi, siapapun kira-kira yang mau niat tulus, siapapun yang kira-kira ingin membangun Aceh Singkil ini, apapun latar belakangnya, apapun lintas profesinya, apapun latar usianya, ya kan, ayo dirangkul, ayo dibersama-samakan, dikolaborasikan untuk membangun Aceh Singkil ini. Saya pikir banyak yang bisa kita buat kalau kita bersama Mas Dian. Itu sih Mas Dian. Siap, terima kasih Bang Suwardi. Ya, kita kita sepakat untuk bersahabat gitu. Iya, walaupun Itu dia, Mas kita Dian. berbeda gitu. Betul. Ya. Ya. Terima kasih Bang Suwardin. Siap Waktunya. Mas Dian. Mungkin episode selanjutnya tahun depan nih Bang. Kita akan menyongsong Tahun baru. Oke, Oke. siap Mas Dian.